Kisah Prabu Siliwangi, Episode 6. Prabu Anom Walangsungsang, keluar dari keraton Pakuan. Dalam semedinya Sri Maharaja Prabu Siliwangi, tak berhasil menemukan sinar terang. Berkali-kali memusatkan segenap rasa dan pikirannya pada Hyang Jaganata, berharap diberi petunjuk tentang apa yang bakal terjadi. Gelap. Terawangannya terlihat, masih tetap gelap. Ia tidak tahu apa yang bakal terjadi. Seperti ketidaktahuannya tentang Ratu Subanglarang yang bertemu dengan Kinalaraya di salah satu tempat rahasia tak jauh dari Taman Sari. Perbincangan serius berlangsung di tempat itu. Perbincangan antara hidup dan mati. Perbincangan yang sangat menentukan langkah-langkah Walangsungsang berikutnya. Ratu Subanglarang merasa yakin tempat itu cukup aman untuk mengatur strategi. Ia sama sekali tidak mengetahui dari tempat yang juga tersembunyi Nyimas Kentring Manik sedang menajamkan indera pendengarannya. Dengan kekuatan ilmu pendengaran jarak jauhnya, ia bisa menangkap perbincangan orang yang dituju. Tapi saat ini berkali-kali ia fokuskan pikiran, pendengarannya seperti terhalang sesuatu. Ia hanya samar mendengar perbincangan antara Nalaraya dan Ratu Subanglarang. Dalam samar itu pula, Nyimas Kentring Manik tak begitu bisa memastikan bahwa yang sedang berbicara adalah Ratu Subanglarang dengan Kinalaraya. Ia hanya mendengar dalam samar itu, suara perbincangan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tapi ia bisa memastikan kalau perempuan yang bicara itu adalah Ratu Subanglarang, karena ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ratu Subanglarang masuk ke ruangan rahasia tersebut. Duhai, Hyang, ada apa gerangan dengan pendengaranku ini? Aku tak mampu mendengar dengan jelas suara obrolan mereka. Keluh Nyimas Kentring Manik mengutuk dirinya sendiri. Semakin konsentrasi, semakin kabur pula pendengaran jarak jauhnya. Ia kini bahkan mendengar suara-suara lain saling berjejal masuk ke rongga telinganya. Suara aliran cipan kancilan, suara burung-burung, suara obrolan prajurit. Nyimas Kentring Manik menjerit dan menutup kedua telinganya. Ilmu pendengaran jarak jauhnya sekarang justru menjadi siksaan yang terasa amat berat. Ia begitu geram. Sama sekali tak pernah membayangkan jika dalam suasana yang sangat dibutuhkan, ilmu pendengaran jarak jauhnya itu justru sama sekali tak berfungsi. Sialan, ilmu apa yang aku anut ini? Ilmu pendengaran jarak jauh ini tak berfungsi sebagaimana mestinya, keluh Nyimas Kentring Manik panjang pendek. Ia menyesal karena gagal mendengar perbincangan Ratu Subanglarang dengan seorang lelaki, padahal siapa tahu justru perbincangan tentang rahasia, yang bisa membuka jalan untuk memuluskan rencana yang telah disusunnya itu. Aku harus berhasil, gumam Nyimas Kentring Manik geram. Darah bergolak memenuhi ubun-ubunnya. Ratu Subanglarang merenung. Ia tak percaya dengan penjelasan Kinalaraya saat itu. Kau bisa memegang ucapanmu itu, Paman. Selidik Ratu Subanglarang. Demi Tuhan yang menciptakan aku dan Gusti Ratu. Aku sama sekali tidak mengada-ada. Bila mana perlu aku bisa membawa beberapa emban pengasuh Prabu Anom Walangsungsang, jelas Kinalaraya. Ratu Subanglarang mengangguk pelan. Selama ini, Paman memang tidak pernah membuat aku kecewa. Tak mendengar sesuatu yang pantas untuk didengar, tak bicara sesuatu yang tak pantas untuk diceritakan, gumam Ratu Subanglarang. Kinalaraya mengangguk pelan. Ia menunduk tak kuasa menerima pujian setinggi itu. Selama ini ia hanya melaksanakan tugas sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Celi ulah barang denge mo manusiap didenge, keunana dora bancana, sangkan urang nemu malana lunas papa naraka, hengan lamun kapahayu masinenggu utama tipang renge, ungkap Kinalaraya kemudian menyitir salah satu ajaran dalam jati Sunda yang selama ini ia pegang teguh. Ungkapan itu kurang lebih berarti, telinga jangan mendengarkan yang tidak layak didengar karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, namun kalau telinga terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam pendengaran. Kalau memang apa yang dilakukan saudara-saudara seayahnya itu benar,
Paman, kira-kira apa maksudnya? Apa mereka menginginkan anakku, Walang Sungsang dan Rara Santang, tidak betah tinggal di Pakuan? Selidik Ratu Subang Larang. Gusti Ratu tentu mafhum, sebagai putra mahkota penerus tahta kerajaan, Gusti Prabu akan menunjuk Prabu Anom Walang Sungsang. Mau tidak mau hal ini yang telah mengusik perasaan Prabu Surawisesa. Tapi Surawisesa belum cukup umur, Paman. Urusan itu, aku tidak tahu, Gusti Ratu. Baiklah kalau memang urusan penerus tahta kerajaan yang jadi pangkalnya, kenapa mereka membuat gerah putriku? Rara Santang. Ratu Subang Larang semakin penasaran setelah mendengar laporan dari Kinalaraya bahwa diam-diam di keraton Pakuan ini telah berlangsung intrik-intrik yang ditujukan kepada Prabu Anom Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang dari saudara-saudara tirinya. Tapi kalau ini benar, kenapa Gusti Prabu seolah membiarkan? Maaf, Gusti Ratu, kalau kita mengamati bagaimana kedekatan Prabu Anom Walang Sungsang dengan Nyimas Ratu Rara Santang, tentu akan masuk akal bahwa untuk membuat Prabu Anom tidak betah di sini salah satu caranya adalah dengan mengusik keberadaan Nyimas Ratu Rara Santang. Maaf beribu maaf, Gusti Ratu, ini hanya pikiran aku yang bodoh. Tidak dimaksudkan untuk mengeruhkan suasana, jelas Kinalaraya seraya mengangkat kedua tangannya ke atas dada dalam posisi menyembah. Gelang yang terbuat dari perak putih selebar 3 jari tangannya itu berkilauan. Gelang sebening cermin salah satu kesenangan Kinalaraya, sehingga secara rutin merawatnya. Ratu Subang Larang mengibaskan tangannya memberi isyarat agar Kinalaraya tak perlu minta maaf seperti itu. Aku merasakan ada yang aneh di keraton sekarang ini, Paman. Apa itu Gusti Ratu? Kalau memang benar perbuatan licik itu terus dilakukan untuk membuat gerah putra-putriku, tapi kenapa tak seorang pun yang melapor kepadaku, tidak para emban dan juga para prajurit itu? Paman. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab sesulit mereka yang mengetahui masalah ini untuk melaporkan kepada Gusti Ratu. Ratu Subang Larang beringsut bangkit. Ia terlihat geram sekali. Gusti Ratu Ambetkasih maupun Gusti Ratu Kentring Manik Mayang Sunda, bagi para emban dan seluruh abdi dalam keraton Pakuan adalah atasan yang sama-sama harus dihormat. Gusti Ratu. Jelas Kinalaraya seperti mengingatkan bagaimana mereka ada pada pilihan sulit manakala melihat ketidakcocokan atau intrik-intrik yang berkembang di keraton. Tak akan cukup keberanian untuk melaporkan setiap kejadian itu. Kalaulah kejadian yang dilaporkan itu benar-benar bisa dibuktikan di depan para penasihat kerajaan, paling akan mendapat pujian. Tapi manakala apa yang dilaporkan itu tidak cukup bukti, pelapor tentu akan dianggap sebagai penyebar fitnah yang bermaksud memperkeruh suasana di keraton. Hukuman untuk orang semacam ini sudah jelas yakni akan dipenjara seumur hidup kecuali kalau mendapat pengampunan dari raja yang bertahta. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Jangan melakukan apa-apa kecuali ada bukti-bukti kuat atau pengakuan dari putra-putri Gusti Ratu. Maksud Paman, kita sama-sama lihat untuk beberapa hari ke depan, Gusti Ratu. Seperti juga malam kemarin saat aku kepergok Gusti Ratu, aku akan tetap melakukan pemeriksaan secara diam-diam. Mudah-mudahan nanti akan mendapat bukti-bukti nyata. Apa benar Gusti Ratu Kentring Manik itu menginginkan Prabu Anom Enyah dari sini? Atau siapa sebenarnya yang mengatur semua ini? Paman yakin, seyakin ketika aku melangkahkan kaki ke ruangan ini, bahwa tidak akan ada orang yang mengetahui. Ratu Subang Larang tersenyum bangga. Ia memang sudah tahu bagaimana kualitas kejujuran dan ketinggian budi Kinalaraya untuk mengabdi kepada Sri Maharaja Prabu Siliwangi, juga kepada dirinya. Kinalaraya adalah satu dari sedikit sosok penasihat kerajaan yang benar-benar telah teruji. Jangan sampai ada orang lain yang memperkeruh suasana, Paman. Benar, Gusti Ratu. Itulah kenapa aku tak mau ditemani oleh orang lain dalam mengatasi masalah ini, jelas Kinalaraya. Ratu Subang Larang memberi isyarat bahwa pertemuan rahasia itu dinilai sudah lebih dari cukup. Kinalaraya mengangguk takzim. Ia minta diri. Berjalan bergegas ke arah belakang ruangan itu menuju satu pintu rahasia yang terhalang bongkahan batu besar.
Batu itu digeserkan sedikit sekadar untuk cukup dilewati tubuhnya. Kinalaraya sedikit membungkuk masuk ke lubang rahasia disaksikan oleh Ratu Subanglarang dengan tatapan takjub. Lorong rahasia itu akan berakhir di tepi sungai Cipakancilan. Di sana, di tepi sungai Cipakancilan tentu saja Kinalaraya akan gampang mengelabui siapa saja yang ditemuinya, dengan berpura-pura memeriksa keadaan atau dengan alasan lain. Pikiran Ratu Subanglarang dijejali berbagai pertanyaan yang belum semuanya dapat terjawab. Ia seperti disadarkan kini bahwa keinginan Prabu Anom Walangsungsang, putranya, yang ingin belajar Islam, jangan-jangan hanya reka perdaya saja sekadar untuk membebaskan diri dari intrik-intrik tak mengenakan yang dikembangkan saudara tirinya. Tapi ketika teringat bagaimana ketajaman berpikir putranya itu manakala menyikapi ajaran jati Sunda dan dibandingkan dengan ajaran yang diperolehnya melalui impian, kesangsian itu sirna. Ratu Subanglarang merasa yakin bahwa putranya benar-benar ingin mencari kesejatian hidup dan karenanya rela meninggalkan posisi sebagai putra mahkota. Ucapan-ucapan Kinalaraya terus menari-nari di benaknya yang berujung pada kebingungan sendiri. Sebenarnya Ratu Subanglarang bisa saja menanyakan kebenaran itu pada Nyi Ratu Kentring Manik Mayang Sunda atau memanggil seluruh emban pengasuh putra dan putrinya. Tapi ia teringat kembali ucapan Kinalaraya bahwa jangan melakukan sesuatu yang bisa mengacaukan apa yang sedang ditelitinya. Ratu Subanglarang lagi-lagi hanya mengangguk membenarkan. Sri Maharaja Prabu Siliwangi tentu akan terusik manakala ia salah berbuat. Sejarah telah mencatat bahwa Nyi Ratu Ambedkasi adalah permaisuri pertama Sri Maharaja Prabu Siliwangi, yang tentunya mendapat kehormatan yang lebih. Ketika ia berniat memberontak, tentu suasana akan semakin keruh sehingga sulit melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia tak ingin salah satu di antara permaisuri Sri Maharaja Prabu Siliwangi tersinggung dan marah karena perbuatannya. Ratu Subanglarang paham betul bagaimana seorang penasihat kerajaan beberapa kali menceritakan prosesi kepindahan Sri Maharaja Prabu Siliwangi dari Galuh ke Pakuan. Ini tentu dimaksudkan agar sebagai seorang permaisuri berikutnya, Ratu Subanglarang, lebih tahu diri dan menghargai sejarah dengan menghormati para pelakunya. Terasa segar dalam ingatan Ratu Subanglarang bagaimana proses kepindahan permaisuri Ratu-Ratu Pakuan dari Keraton Galuh ke Keraton Pakuan seperti ditulis Kairaga. Yang dikisahkan dalam pantun itu adalah Ngabedkasi atau Nyi Ratu Ambedkasi. Pencantuman nama Nyi Ratu Ambedkasi dan bukan nama permaisuri yang lain, tentu ada hubungannya dengan tingkat penghormatan. Tersebutlah Ngabedkasi bersama madu-madunya bergerak payung kebesaran melintas Tugu Yang Seya dan sekata hendak pulang ke Pakuan kembali dari keraton di timur halaman cahaya putih induk permata cahaya datar namanya keraton berseri emas permata rumah berukir lukisan alun di Sanghyang. Pandan larang keraton penenang hidup bergerak barisan depan disusul yang kemudian teduh dalam ikatan dijunjung. Bakul kue dengan tutup yang diukir. Kotak jati bersudut bulatan emas tempat sirih nampan perak bertiang gading ukiran telapak gajah hendak dibawa ke Pakuan bergerak tandu kencana beratap cemara gading bertiang emas bernama lingkaran langit berpuncak permata indah ditatahkan pada watang yang bercungap singa-singaan di sebelah. Kiri kanan payung hijau bertiang gading berpuncak getas yang bertiang berpuncak emas dan payung sabrilen berumbai potongan benang tapok terongnya emas berlekuk berayun panjang langkahnya terkedip sambil menoleh ibarat semut. Rukun dengan saudaranya tingkahnya seperti semut beralih bergerak seperti pematang cahaya melayang-layang berlenggang di awang-awang, pembawa gendi di belakang pembawa kandaga di depan dan ayam-ayaman emas kiri kanan. Kidang-kidangan emas di tengah siapa diusun di singa barong bergerak yang di depan. Menyusul yang kemudian barisan yang lain lagi Ratu Subanglarang menghela napas panjang. Untaian syair tersebut telah menyadarkan posisi dirinya, agar senantiasa rukun damai dengan istri Mahaprabu yang lain. Tapi ketika intrik-intrik itu muncul, mengusik ketenangan hidup putra-putrinya, apa itu bukan pengkhianatan? Akankah diam saja ketika dikhianati? Begitu terasa ada yang teronggok dalam rongga dadanya saat itu, yang membuatnya sesak.
Ingin sekali ia memberontak saat itu sekadar menghilangkan rasa sesak di dadanya. Ia merasa ilmunya cukup untuk mengatasi siapapun yang menghalangi pemberontakannya. Ratu Subanglarang sadar betul bahwa sesungguhnya tindakan memberontak mempunyai satu bentuk. Akan tetapi sesadar itu pula Ratu Subanglarang meyakini bahwa pengkhianatan adalah makhluk yang lentur, ia akan membentuk si pemberontak tersebut sebagaimana ia mau. Inilah yang tak diinginkan Ratu Subanglarang. Matahari hampir bersembunyi dengan teriknya yang mengubun-ubun ketika ketukan pintu yang keras terdengar. Meski siang belum juga padam, dan Ratu Subanglarang mengiyakan memberi isyarat, tetap saja tangan itu bersikukuh mengetuk pintu seolah tak akan mendapatkan pintu itu terbuka. Bahkan bisa saja ia akan mendobraknya jika tak segera dibukakan. Ratu Subanglarang bergegas mendekati pintu dan membukanya. Seorang penasihat kerajaan lain berdiri kukuh di depan pintu, menatap lurus pada Ratu Subanglarang yang juga sedang menatapnya. "Ada apa, Paman?" "Maaf, Gusti Ratu, kalau aku bertindak kurang ajar." Sri Maharaja Prabu Siliwangi memanggil Gusti Ratu segera. "Ada apa?" tanyaku. Prabu Anom Walangsungsang lari dari kerajaan. "Anakku lari." Ratu Subanglarang tersentak kaget. Penasihat kerajaan itu hanya mengangguk pelan. Ratu Subanglarang menatap tajam dan lama, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Kini, kemarahan jelas membara berkilat-kilat dalam matanya. Tapi saat melihat penasihat kerajaan itu terus menunduk, Ratu Subanglarang seperti menyadari kekeliruannya. Ia mengibaskan tangannya meminta jalan. Penasihat kerajaan beringsut menggeser dari tempatnya berdiri, memberi jalan pada sang ratu. Dengan menahan mata yang tiba-tiba saja terasa perih, tergopoh Ratu Subanglarang berlari menuju Balairung. Entah dari mana ia mendengar suara Mahaprabu menggelegar terdengar. Ke seluruh penjuru keraton, bahkan mungkin ke seluruh lembah. Suara itu, suara yang berasal dari dalam hatinya, seperti mengisyaratkan kejadian buruk akan terjadi. Segera. Tidak lama lagi. Keluar dari keraton Pakuan, Walangsungsang seolah mendapat energi tambahan. Seperti petunjuk yang diperoleh dari mimpi, ia terus berjalan ke arah timur. Ia tak mempedulikan lagi waktu istirahat, terus berjalan menyusuri jalan perkampungan, menembus lebatnya belantara, naik dan turun bukit tanpa sedikit merasa kelelahan. Ia seperti sedang menyongsong kekasih tercinta yang tak mengenal rasa lelah. Ia seperti sedang mendekati air kehidupan bagi seorang musafir yang kehausan. Sejak keluar dari keraton Pakuan, ia telah menanggalkan pakaian sebagai putra raja. Ia kini berpakaian seperti layaknya masyarakat Sunda pada umumnya, mengenakan celana pangsi setengah lutut, mengenakan alas kaki dari kulit kayu, membawa pakaian salin dalam ikatan kain persegi. Makan pun sedapatnya. Entah pada hitungan hari keberapa, ketika untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang kakek pencari kayu bakar. Dari lelaki tua, yang sebagian kehidupannya dihabiskan dalam balutan derita itu, Walangsungsang mendapatkan kebersahajaan hidup. Dari kakek itu pula Walangsungsang mendapatkan makanan sehingga bisa mengurangi rasa lapar yang sudah hampir 2 hari ini tak diisinya. "Anak ini sebenarnya hendak kemana?" tanya kakek pencari kayu tersebut sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya lelaki tampan dan gagah yang sedang berada di hadapannya itu. Dalam kesederhanaan pakaian, memang tak bisa menyembunyikan kegagahan dan ketampanan Walangsungsang saat itu. "Aku sedang mencari seorang guru yang bisa memberitahukan bagaimana caranya, agar aku bisa belajar agama seperti yang diajarkan Kanjeng Muhammad, Kek." Jelas Walangsungsang tanpa sedikit pun yang disembunyikan. Sekalipun ia paham benar bahwa masalah tersebut mungkin saja masih terdengar asing di telinga masyarakat Pajajaran pada umumnya. Dengan keterus-terangan seperti itu, Walangsungsang berharap akan mendapat informasi yang dicarinya. "Apa kakek ini tidak salah dengar, Nak?" "Tidak, Kek. Kakek tidak salah dengar. Aku memang sedang mencari guru yang dapat mengajarkan ilmu agama itu, Kek. Kalau kakek mengetahui di mana tempat guru itu, aku harap kakek tidak akan menyembunyikan atau dengan sengaja menutup-nutupinya." "Tidak perlu khawatir, bantuan kakek seperti itu akan aku hargai dengan sebuah hadiah," bujuk Walangsungsang.
Mendengar perkataan Walang Sungsang seperti itu, kakek pencari kayu tadi hanya tersenyum. Kakek tidak butuh hadiah, nak. Kakek bertanya seperti itu karena merasa penasaran saja, tidak mengira anak yang masih muda dan gagah ini, justru sedang mencari ilmu agama, sementara kakek sendiri yang telah sedemikian tua ini, justru tidak pernah berpikir untuk belajar ilmu agama. Hehehe, kakek itu terkekeh, kakek sudah tahu dari dulu ajaran Jati Sunda, tapi tak pernah benar-benar menjalankannya, aku si kakek jujur. Walang Sungsang hanya tersenyum, lalu singkong rebus itu kembali dimakannya. Nikmat benar kelihatannya. Doakan saja aku segera menemukan guru itu, kek. Dan kalau aku telah belajar ilmu itu, tentu saja bisa kembali ke sini dan mengajari kakek. Mudah-mudahan saja kakek masih panjang umur. Kakek pencari kayu itu mengangguk pelan. Setelah memakan beberapa potong singkong rebus, Walang Sungsang pamit untuk meneruskan kembali perjalanannya. Kakek pencari kayu memperhatikannya. Dari sorot matanya tergambar jelas kekagumannya. Bersambung episode 7.